Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Friendly Rivalry? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Kita lalu diperlihatkan bagaimana Jae kecil tumbuh dewasa. Dia adalah putri kedua di keluarganya, dan sangat hebat dalam bidang balet. Olahraga apapun itu kecuali akademik. Tapi ayah Jae hanya memandang kakak Jae, karena kakak Jae sangat hebat dalam bidang akademik. Makanya, untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, Jae pun jadi belajar mati-matian. Sampai suatu hari, Jae akhirnya mengalahkan kakaknya. Nah, karena Jae menang dari kakaknya, ayah Jae menyuruh Jae untuk memukul kakaknya. Gak sampai di situ, Jae kan jadi sedih nih karena tadi dia pukul kakaknya gitu. Tapi ayah Jae berkata kalau Jae dan kakaknya ibarat Kain dan Abel dalam cerita Alkitab. Suatu hari karena iri hati, Kain menghabisi adiknya si Abel. Nah, kakak Jae juga bisa suatu hari nanti menghabisi Jae. Mendengar itu, Jae jadi takut dan mulai saat itu, Jae menjaga jarak dari kakaknya. Buset, ini ayah gimana sih ngajarin anaknya ya? Kembali ke waktu sekarang. Jae lalu mengajak Sulgi pergi bersamanya. Mereka pergi ke rumah sakit milik ayah Jae. Jae membawa Sulgi masuk ke dalam ruangan belajarnya. Jae juga memberikan Sulgi satu set seragam baru. Kali ini, Sulgi tidak menolak pemberian Jae dan memakai baju seragam dari Jae. Kemudian Sulgi tanya, kenapa kok Jae baik banget sama dia? Jae menjawab kalau dirinya menghormati Sulgi, karena Sulgi ranking 1 terus di sekolahnya yang dulu, bahkan tanpa les apapun. Mendengar itu, Sulgi dengan pesimis berkata, itu mah karena aku sekolahnya di desa aja. Sekarang di Jewa, aku nggak bakalan bisa ranking 1 lagi, karena kalian semua belajar di bimbel, sedangkan aku tidak. Jae yang mengetahui hal ini berkata, kalau dia akan memberikan semua latihan soal dari bimbelnya. Asal Sulgi mau ajarin metode yang Sulgi pakai untuk dapat ranking 1 di sekolahnya dulu. Tapi tepat di saat itu, Chaekyong dan Yeri memasuki ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu adalah tempat untuk Jae, Chaekyong dan Yeri belajar private bareng. Melihat ada Chaekyong dan Yeri, Sulgi beserta Jae bergegas bersembunyi di dalam lemari. Karena mengira tidak ada siapa-siapa di ruangan itu, Chaekyong dan Yeri mulai dia menjelek-jelekan Jae. Tapi Jae yang mendengarnya dari dalam lemari hanya ketawa-ketawa aja. Gak berhenti di sana, Chaekyong dan Yeri pun nyamber jadi ngatain Sulgi. Karena Sulgi berasal dari keluarga miskin dan anak haram. Mendengar itu, Jae langsung menutup telinga Sulgi. Hal ini tentu membuat Sulgi merasa tersentuh oleh sikap Jae. Setelah Chaekyong dan Yeri pergi dari ruangan itu, Jae mengantar Sulgi ke lift yang lain. Agar saat Sulgi pergi dari rumah sakit itu, dia gak berpapasan sama Chaekyong dan Yeri. Nah, karena Sulgi sudah tersentuh oleh kebaikan hati Jae, Sulgi pun memberikan gantungan kunci merchandise dari Universitas Korea kepada Jae. Setelah ini, kita melihat sedikit tentang bagaimana Yeri hidup. Dia adalah seseorang yang sangat amat memperhatikan penampilan, termasuk berat badannya. Yeri juga menderita anoreksia, penyakit yang suka memuntahkan makanan gitu biar badannya nggak gendut. Gak sampai di sana, Yeri juga ternyata punya banyak hutang. Ini anak SMA loh, kok punya hutang menggunung begitu, heran banget deh ya. Sementara itu, Chaekyong, dia mengganti seluruh buku kedokterannya menjadi buku hukum. Tadinya, Chaekyong mau masuk ke fakultas kedokteran, tapi nggak jadi dan dia beralih ke fakultas hukum. Di sisi lain, Sulgi kembali ke rumahnya, dan mulai mempelajari latihan soal yang tadi Jae berikan kepadanya. Nah, masalahnya, Sulgi itu masih aja meminum obat-obatan yang membuat dirinya jadi lebih bisa berkonsentrasi. Keesokan harinya di sekolah, wali kelas mengumumkan kalau Nari yang adalah teman sebangku Jae nggak masuk sekolah hari itu. Nah, jika absen sehari berarti, peringkat universitas yang akan kita tuju jadi turun 3 level. Tapi kalau para siswi menjadi pengurus kelas, peringkat siswi untuk masuk ke universitas yang diinginkan bisa naik 3 level. Dan kebetulan hari itu ada pemilihan ketua kelas. Wali kelas meminta jika ada siswi yang berminat untuk menjadi ketua kelas, boleh mengajukan diri. Setelah wali kelas meninggalkan kelas, tiba-tiba Sulgi membereskan tasnya dan pergi ke meja Jae sembari bertanya, apakah sekarang aku bisa duduk di sebelahmu? Tentu saja dengan tersenyum, Jae menerima Sulgi kembali. Saat istirahat, Yeri bertanya ke siswi lainnya tentang Nari. Yeri curiga gitu, kenapa kok tumben banget Nari nggak masuk sekolah gini? Ketika di dalam kelas, wali kelas mendapatkan kalau Chaekyong mengajukan diri menjadi ketua kelas. Tapi tiba-tiba, Jae mencalonkan Sulgi untuk menjadi ketua kelas. Padahal Sulgi nggak mau jadi ketua kelas. Sementara Chaekyong sangat ingin meraih posisi tersebut agar dia bisa unggul dalam pendaftaran universitas nanti. Karena ada 2 calon kandidat, kelas itu mengadakan pemungutan suara untuk memilih antara Chaekyong atau Sulgi. Berkat dukungan kuat Jae, akhirnya Sulgi memenangkan suara melawan Chaekyong.
Selagi para siswi memberikan selamat kepada Sulgi, Chaekyong jadi marah. Dia bersikeras bahwa pemungutan suara itu dicurangi. Tapi Chaekyong tentu tidak dapat membuktikannya. Wali kelas juga menghentikan perdebatan ini dengan mengumumkan kalau Sulgi adalah ketua kelas, sementara Chaekyong yang akan menjadi wakil ketua kelas. Namun ini tidak berakhir di sana. Dengan manis, Jae bertanya ke wali kelasnya, "Bu, bukankah seharusnya Chaekyong meminta maaf kepada Sulgi?" Akhirnya, atas permintaan Jae, Chaekyong meminta maaf kepada seluruh kelas atas perilakunya. Malam itu, Sulgi terus mencoba memecahkan kata sandi ponsel ayahnya. Tapi pada saat yang sama, Sulgi menerima pesan dari Jae yang memintanya untuk bertemu. Sementara itu, ayah Jae menghadapi keluhan karena kelalaian medis. Tapi dia memerintahkan bawahannya agar kasus tersebut dinegosiasikan dan diselesaikan dengan cara memberikan uang damai kepada keluarga korban secara diam-diam. Di sisi lain, Sulgi menunggu kedatangan Jae di sebuah halte. Tapi Jae tidak kunjung tiba. Padahal Jae ada di atas gedung itu sembari memperhatikan Sulgi dari atas. Jae sepertinya sengaja membuat Sulgi menunggunya. Sulgi terus menunggu Jae, sampai akhirnya hujan pun turun. Karena itu, Sulgi berteduh dengan masuk ke sebuah tempat karaoke koin. Melihat ini semua, barulah Jae menyusul Sulgi ke tempat karaoke tersebut. Mereka berdua pun sempat bernyanyi bersama, dan Jae memuji betapa bagusnya suara Sulgi. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan bersama sembari mengobrol. Kemudian, Jae mengajak Sulgi untuk berkunjung ke rumahnya. Jae bahkan meminta agar Sulgi menginap di rumah Jae, agar mereka berdua bisa pergi ke sekolah barengan besok. Pada saat yang sama, Yeri yang sedang jogging malam tidak sengaja mendengar beberapa tante-tante di daerah itu sedang mendiskusikan bagaimana keluarga Nari telah menjual rumah mereka dengan harga yang lebih rendah dari harga pasarnya. Akhirnya, Jae dan Sulgi sampai ke rumah Jae. Mereka langsung disambut oleh anjing peliharaan Jae. Dari percakapan Jae dengan anjingnya, Sulgi jadi tahu kalau Jae punya seorang kakak perempuan. Tapi Jae tidak membahas hal itu lebih lanjut dan langsung memamerkan kamarnya kepada Sulgi. Tentu Sulgi sangat terkesan dengan kamar Jae yang didesain seolah-olah sedang berada di bawah lautan. Malam itu, Sulgi mandi berendam di bathtub kamar mandi Jae. Tapi tidak beberapa lama kemudian, Jae ikut masuk ke dalam bathtub itu dan mereka berdua pun akhirnya berciuman. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Sulgi terbangun dengan kaget karena mimpinya itu dan bergegas pergi ke kamar mandi. Tapi tentu aja nggak ada apa-apa di sana. Saat kembali ke tempat tidur, Sulgi melihat notifikasi pesan di ponsel Jae. Itu adalah pesan dari Nari yang mengatakan kalau Nari akan meminta maaf kepada Sulgi. Bahkan Nari akan pindah sekolah. Nari bertanya, kalau dia pindah sekolah, Jae akan menghapus video itu kan? Karena penasaran, Sulgi mengambil ponsel Jae dan mulai membaca pesan di ponsel itu dengan ekspresi terheran-heran. Sementara di tempat lain, Chaekyong menyelidiki kasus pengajuan gugatan terhadap ayah Jae karena kelalaian medis. Korbannya ternyata adalah Woo Do-yuk. Woo Do-yuk adalah ayah kandung Sulgi yang juga pernah mengajar di SMA Jaehwa. Setelah 4 episode tayang, teman nonton kamu berpikir kalau Jae sepertinya seseorang yang suka memanipulasi orang lain ya. Apakah Sulgi bisa menemukan kebenaran tentang kematian ayahnya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.